Bab 1151. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, mulai hari ini, King Qiu adalah ayahku. Hahaha, kita selamat, semua orang bersorak. Sebelum perang dimulai, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Richard akan menghancurkan semua dewa dan menyapu bersih medan perang dalam pertempuran yang sia-sia ini. Para dewa ini telah memimpin era cemerlang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah mereka lebih dari 100. Bahkan ada beberapa penguasa di antara mereka. Sebuah kekuatan telah melucuti sebagian besar otoritas mereka, tetapi mereka masih memiliki kekuatan seorang dewa setengah level 30. Membunuh semua dewa sekaligus, mereka ingin bertanya siapa lagi yang ada di sana. Posisi Richard di hati para pemain naik ke puncak. Beberapa dewa tertinggi yang masih hidup memucat. Keputusasaan dan keengganan memenuhi mata. Para dewa, sama seperti para pemain, tidak akan pernah berpikir bahwa Richard, yang mereka pandang rendah, akan menekan mereka ke tanah dan menggesekkan mereka ke lantai dengan cara yang tak terkalahkan. Asmodes, Dewa Matahari, dan Dewa Fajar semuanya mati. Tunggu, tunggu, tunggu. Penguasa daratan Grace dan rekan-rekannya membunuh masing-masing makhluk perkasa. Kemarahan, ketakutan, dan emosi kompleks yang tak terlukiskan bergolak di dadanya. Tidak seorang pun bisa menerima akhir seperti itu. Mereka adalah dewa, seseorang tidak dapat menantang martabat mereka bahkan jika mereka kehilangan otoritas mereka. Tetapi sekarang, pihak lain telah menginjak-injak wajah mereka dan menginjak-injak mereka dengan kejam. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Itu membuat mereka semakin marah. Mereka meratap dan meratap dalam hati mereka. Richard menunggu kekuatan gurun yang tak berujung untuk mengisi tubuhnya lagi. Dia terus maju. Dia tidak memberi para dewa kesempatan untuk mengatur napas. Dia bersiap untuk mengakhiri semuanya. Dewi Kegelapan melihat pasir kuning menyapu dan tanpa sadar berbalik untuk melihat beberapa dewa yang terluka tidak jauh dari sana. Dia merasa ironis yang tak dapat dijelaskan. Mereka tidak pernah mengira akan mati di tangan penguasa daratan Grace pada malam era baru. Sungguh tidak dapat dipercaya bentuk kehidupan seperti semut yang rendah ini tanpa sadar dapat tumbuh hingga melahap surga. Beberapa dewa yang tersisa melihat Richard menyerang lagi. Ekspresi mereka berubah, dan mereka fokus untuk menghadapinya. Namun sistem itu menakdirkan mereka dengan sia-sia. Puci, pasir kuning itu melesat lewat, dan Dewi Kegelapan merasakan sakit di dadanya. Kekuatan agung gurun itu terpancar ke dalam tubuhnya dan menyegel segala sesuatu tentangnya. Itu menghancurkan jiwanya. Aura suci yang tersisa pada Dewi Cahaya berubah menjadi ketiadaan di bawah erosi pasir kuning. Tubuhnya cepat menua seperti rumput yang layu. Lolita kehilangan sebagian besar anggota tubuhnya dan memperoleh retakan besar di tubuhnya. Matanya berangsur-angsur menjadi tumpul saat dia mengutuk dan meraung marah. Dewa Roh dan Dewa Kurcaci berdiri diam. Beberapa penguasa yang tersisa jatuh satu persatu di bawah badai pasir. Dewi Kegelapan menghirup napas kehidupan dan menutup matanya. Tak satu pun dewa di medan perang yang tetap berdiri. Perang yang menentukan nasib dunia telah berakhir. Pasir kuning yang bergelombang berkumpul lagi, dan Richard berdiri di tengah reruntuhan yang tak berujung. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi. Orang bisa mendengar desiran angin yang membelai bangunan. Di atas kepalanya adalah tanah abadi, dan pohon dunia menopangnya. Cabang-cabang yang memenuhi langit berwarna hijau dan berkilauan. Di tanah ada reruntuhan bangunan. Kota yang hancur menjelaskan semuanya. Pasir kuning yang luas, membentuk tembok menjulang yang mencapai awan. Itu tak tergoyahkan. Mayat para dewa tergeletak di kakinya. Pada saat ini, semua ini telah menjadi latar belakang. Richard telah menjadi satu-satunya di dunia ini. Sebuah legenda baru lahir di tengah kehancuran kuno. Adegan ini seperti segel baja yang selamanya terukir di hati semua pemain. Dan kemudian bertahun-tahun kemudian, itu menjadi mitos yang paling menarik. Butuh waktu lama bagi Richard untuk kembali sadar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke samping. Matanya memantulkan Windsor, darah menutupinya, dan dia kelelahan. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan tatapannya hangat dan murni seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Crimson Lord, bos yang telah membunuh puluhan dewa jahat, menatap wajah tampan yang tersenyum dan tersenyum cerah. Tatapan mereka bertemu pada saat ini. Mereka menang. Dia telah memenangkan segalanya. Tidak akan pernah lagi. Windsor,
Di tengah kegembiraan, tiba-tiba merasakan rasa bahaya muncul dari lubuk hatinya. Setiap pori-pori di punggungnya dengan marah terbuka untuk memperingatkannya. Berbahaya, sangat berbahaya. Namun, perasaan itu muncul terlalu cepat. Windsor melihat sosok yang dikelilingi pasir kuning yang menghalangi dan dengan paksa mengisolasinya dari bahaya sebelum dia bisa bereaksi. Puci, tongkat batu permata memancarkan energi tak terbatas dan menembus sosok yang diselimuti pasir kuning, dan kekuatan besar itu langsung mengenai tubuhnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Tubuhnya terlempar ke belakang tanpa kendali. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya langsung membangunkan Windsor. Saat dia terlempar, dia melihat sosok pasir kuning yang sebelumnya menghalangi jalannya. Tongkat kerajaan menembus dadanya. Pupil matanya mengecil. Adegan yang dia lihat di River of Destiny saling tumpang tindih. Lord Richard, penyesalan dan rasa sakit memenuhi suaranya. Matanya memerah. Richard memegang perapal mantra di satu tangan dan tidak menoleh ke belakang. Dia menatap sosok di depannya yang memancarkan aura yang sangat jahat, dan suaranya serak. Asmodes, pohon kuno milik dewa itu mencabik-cabik iblis ini sejak awal. Kau tidak mati. Dia menatap pohon kuno milik dewa itu dari sudut matanya. Dia tidak tahu kapan, tetapi anggota tubuh yang terputus yang telah digantung oleh pihak lain dengan akar telah menghilang suara Asmodes yang dingin dan dalam bagaikan bisikan dari neraka. Gema suaranya menggetarkan orang-orang. Itu telah menghidupkan kembali penguasa neraka ke-9. Itu belum pulih sepenuhnya. Dia mematahkan anggota tubuh di tubuhnya. Dia masih memiliki luka berdarah. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Penampilannya sendiri memberi orang dampak psikologis yang kuat. Asmodes tidak akan membiarkan Richard mengatur napasnya setelah serangannya. Dia terus menyuntikkan kekuatan dan ingin menggunakan energi tak terbatas untuk mencabik-cabik tubuh Richard dan membunuhnya. Energi itu meletus dari tongkat batu permata dan mendistorsi ruang dan waktu di sekitarnya. Tetapi Richard tidak mati seperti yang diharapkannya. Tangan kanannya yang terentang mencengkeram tongkat batu permata seperti penjepit besi. Matanya membelalak karena marah. Kau, Bo, tongkat batu permata itu dengan kuat menolak cengkeramannya seolah-olah terbakar dengan asam sulfat pekat. Rasa sakit yang hebat itu cukup untuk membuat siapapun berteriak, tetapi tatapannya sama sekali tidak goyah. Energi pasir kuning tak terbatas di tubuhnya dengan kuat bertabrakan dengannya. Dampak energi ini mendistorsi tubuhnya. Badai level 18 meniup pasir di sekitar mereka. Asmodes, kau tidak memenuhi syarat. Tangan kirinya memegang tongkat batu permata. Richard melotot ke arah penguasa neraka ke-9. Kekuatan, pasir kuning di tubuhnya terkikis liar. Dia menggunakan postur yang paling berwibawa dan langsung untuk berselisih dengan pihak lain. Ingin membunuhku. Kalau begitu, lihat betapa perkasa penguasa ke-9. Sikap Richard yang hampir gila mengejutkan Asmodes. Penguasa daratan Grace ini sangat tegas. Tetapi karena kegilaannya, kemarahan Asmodes menyala. Dia ingin melihat berapa lama pihak lain bisa bertahan. Dia bisa. Penguasa neraka ke-9. Dia mengeluarkan geraman rendah, dan bahasa neraka yang menjijikkan tiba-tiba terdengar. Tatsarvan Vinasyanta, semburan energi yang memancarkan aura belerang meletus dari tongkat batu permata dan menutupi seluruh kota Solan. Pada saat berikutnya, jiwa-jiwa yang setengah terang memanjat dari sisa-sisa bumi. Dewi Cahaya, Dewa Matahari, Dewa Fajar, dan Dewi Laba-Laba Lolita. Iblis adalah ahli dalam bermain dengan jiwa. Mereka lebih luar biasa daripada mayat hidup. Sebuah kekuatan menghidupkan kembali jiwa-jiwa ini, dan mereka melayang seolah-olah magnet menarik dan menyatukan mereka dengan tubuh Asmodes melalui celah-celahnya. Selama proses ini, orang bahkan bisa melihat ekspresi ketakutan dari jiwa-jiwa. Tidak, iblis sialan. Asmodes, kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Lolongan melengking datang dari tubuh Asmodes. Tubuhnya yang babak belur menjadi sangkar. Aura Asmodes tumbuh lebih kuat untuk setiap jiwa yang masuk. Dia mengutuk dan meraung, dan wajah penguasa neraka ke-9 berubah dan tampak ganas. Semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Kekuatanmu, otoritasmu, dan orang-orang percayamu akan menjadi milikku. Muhampidiyatam, mantra mematikan itu terdengar lagi. Dan jiwa-jiwa itu segera mengeluarkan jeritan melengking. Itu seperti 1000 luka menyiksa mereka. Tekanan di tengah ratapan itu terpancar dan terus meluas. Semua ini terjadi dengan cepat.
Penonton melihat bagaimana Asmodes yang bangkit menembus Richard dan melahap jiwa para dewa sebelum mereka bisa bereaksi di ruang siaran langsung. Seketika, itu membuat mereka semua ketakutan. Sudah kubilang itu lebih rumit. Koin lama, Asmodes, memalsukan kematiannya untuk melarikan diri dan menunggu sampai kedua belah pihak terluka parah sebelum dia keluar untuk memetik buah persik. Nelayan itu diuntungkan. Bos King Qiu dalam bahaya. F-Cek, Asmodes, persetan dengan peti mati leluhurmu. Asmodes tidak berhenti setelah melakukan semua ini. Dia melambaikan tangan kirinya dengan ganas. Kaca, itu menghancurkan ruang di belakangnya. Neraka berdarah tak terbatas melayang di saat berikutnya. Semua kata sifat negatif jahat, gelap, brutal, dan berdarah tidak cukup untuk menggambarkan aura itu. Energi penguasa neraka ke-9 masih bisa melewati segel, meskipun mereka tidak bisa meninggalkan kota Solan karena segel itu. Sejumlah besar energi menyembur dari penguasa neraka ke-9 dan mengalir ke tubuh Asmodes. Tekanan alam eksistensi terakhir yang mengerikan ini melonjak lagi. Bunuh mereka. Asmodes telah menggunakan semua kartu trufnya untuk membunuh Richard. Setiap pori-pori di tubuh Richard terbuka, dan jiwanya mengeluarkan peringatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ah! Richard mengeluarkan geraman rendah, dan wajah tampannya menjadi sedikit ganas. Itu melepaskan kekuatan otoritas secara ekstrim. Seluruh gurun kematian berguncang saat semua energi berkumpul. Tanah abadi di langit meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Itu meningkatkan kekuatan planar. Cabang-cabang pohon dunia diam-diam jatuh di pundak Richard. Kekuatan itu menanamkan energi magis yang ditanamkan ke dalamnya. Karena dia tidak bisa menghindarinya, lalu, taruhan segalanya. Richard meraung. Dia melepaskan semua yang dia miliki untuk melawan Asmodes secara langsung. Asmodes mengira dia bisa dengan cepat menghancurkan Richard. Segera, penguasa neraka ke-9 menyadari kemustahilan bahkan dengan dukungan iblis lain di neraka ke-9, bahkan jika dia menyerap kekuatan para dewa. Richard juga tidak. Hatinya bergetar. Bagaimana mungkin penguasa daratan Grace ini begitu perkasa? Bahkan kekuatan neraka ke-9 tidak bisa melakukan apapun padanya. Windsor mencoba menolong Richard, tetapi dia menyadari dengan putus asa bahwa tabrakan antara keduanya telah membentuk medan gaya khusus. Seseorang harus merobek medan gaya tersebut untuk melukai siapapun dalam pertempuran. Itu sama saja dengan menjadi musuh dengan dua orang pada saat yang sama. Untuk membunuh para dewa sepenuhnya, Windsor telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Dia tidak bisa lagi menembus kekuatan mereka berdua. Tidak peduli seberapa cemasnya dia hanya bisa menyaksikan sosok yang telah memblokir serangan fatal itu memegang tongkat kerajaan yang menembus dadanya dan melawan Asmodes secara langsung dengan kekuatannya. Air mata penyesalan mengalir di wajahnya. Dia seharusnya tidak ceroboh. Para penonton di ruang siaran langsung hampir menjadi gila. Mereka baru saja menikmati rasa kemenangan, tetapi pada saat ini, mereka hanya bisa menyaksikan musuh mengambilnya. Perasaan itu cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Anjing sialan, kamu tidak peduli dengan etika bela diri. Serangan diam-diam. Apa yang harus dilakukan Bos King Qiu sekarang? Siapa yang bisa membantu Bos King Qiu? Kamu harus bertahan. Aku tidak boleh jatuh di sini. Pembalikan itu terjadi terlalu cepat. Semua pemain merasa lelah secara mental dan fisik, dan pikiran mereka tegang hingga ekstrim. Tidak seorang pun ingin melihat keadaan berbalik pada saat-saat terakhir. Waktu berlalu sangat lambat di tengah kecemasan tinggi semua orang. 1 jam, 2 jam, baru 5 jam, tetapi para penonton di ruang streaming langsung merasa seolah-olah setengah abad telah berlalu. Kedua belah pihak masih dalam jalan buntu. Gurun kematian adalah dukungan Richard. Tanah keabadian adalah wilayah pribadinya, dan dia mengangkat pohon dunia. Fondasi yang kokoh ini memberinya kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia harus bertahan hidup selama 2 hari terakhir, dan orang akan menulis ulang semuanya jika dia terus membuang-buang waktu. Kemauan Richard sekeras baja, itu tak tergoyahkan. Asmodes juga merasakan kekuatan Richard yang mengerikan, dan hatinya perlahan-lahan menjadi gelisah. Itu mencapai titik ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia meraung ke langit, Bardi, hancurkan wilayah reptil ini. Aku ingin menghancurkan semua yang dimilikinya. Komandan Bardi adalah penguasa iblis di tingkat pertama neraka ke-9. Dia menggigil, dan tatapannya berubah ganas. Tiba-tiba dia mengangkat pedang besar yang terbakar dengan api di tangannya dan meraung ke langit dan bumi. Semuanya, serang aku.
Aura kekejian itu telah menghilang beberapa jam yang lalu. Asmodes baru saja memancarkan dosa ilahi kekacauan. Pihak lain telah meninggalkan kota. Kalau begitu, dia tidak akan menahan diri. Dia segera memimpin pasukan cadangan terakhir dan maju terus. Ada 2 dewa dan iblis level 30, lebih dari 20 legenda, dan lebih dari 40 transenden. Kekuatan ini mengerikan. Di masa lalu, bahkan dapat dengan cepat menghancurkan sebuah kekaisaran. Richard merasakan aroma gurun di belakang Asmodes dan mendongak. Semua pemain yang masih hidup, lindungi Twilight City untukku. Itu harapan terakhir kita. Aku akan menyerahkan semuanya padamu. Kata-katanya menggerakkan semua orang di ruang streaming langsung. Asmodes menusuk dadanya, tetapi dia tetap teguh. Bos King Qiu telah melakukan begitu banyak hal. Tidak bisakah kita mempertahankan sebuah kota? Hanya tersisa 2 hari. Pertahanan kita akan membangkitkan kita. Saatnya mencobanya. Kita mati, dan kita akan mati di medan perang. Tidak perlu kata-kata. Contoh Richard sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka jika mereka takut bertarung. Segera, sebuah berita mengejutkan datang. Pasukan iblis menyerang Twilight City, merobek bagian kehampaan, dan beberapa iblis muncul di L-Plane. Arah yang terhubung ke Tanah Abadi menjadi target utama pasukan iblis. Itu menyalakan api perang di L-Plane. Dimensi yang luas ini lebih cocok untuk pertempuran skala besar daripada Twilight City. Kekejian yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk dan memperlihatkan sisi tajam mereka. Mereka adalah bala bantuan yang ingin memotong Twilight City dari sumbernya. Jatuhnya L akan meratakan Twilight City. Perang ini telah mencapai klimaks baru. Berita buruk terus menyebar. Beberapa pemain di ruang streaming langsung berkurang dengan cepat. Semua orang meninggalkan komentar. Kita bisa menahannya. Tekad memenuhi kata-kata sederhana ini. Bertahan. Dengan apa? Ambil nyawa mereka. Pemain membawa pasukan mereka yang tersisa ke medan perang di L. Perasaan tragis yang tak dapat dijelaskan muncul di hati setiap orang saat mereka menyaksikan para penonton di ruang streaming langsung turun dengan cepat. Pertahankan garis pertahanan terakhir. Pertahankan Twilight City. Jangan biarkan Bos King Qiu jatuh. Itu pasti satu-satunya tujuan kita. Tidak ada yang tersisa untuk ditahan pada saat ini. Paling-paling, King Qiu akan mati. Di masa krisis, sebagian orang mundur, sebagian takut, sebagian bersembunyi, dan sebagian bahkan menyerah dan mengkhianati rekan-rekannya. Namun, pahlawan pemberani berlimpah dan maju dengan berani. Perang ini akan menjadi pertempuran epik yang paling mulia dan tragis dalam sejarah era cemerlang. Raja Iblis Bardi dari tingkat pertama neraka ke-9 memimpin pasukannya ke tempat lain di Twilight City dan segera melakukan pembunuhan besar-besaran. Namun, sosok-sosok yang dipenuhi semangat juang muncul di hadapannya saat ia hendak menyerang. Valkyrie Reni yang gelap, prajurit Centaur Emily yang tak kenal takut, pemakan jiwa gelap Kratos, singa emas keserakahan, dan pahlawan naga mayat hidup berdiri tanpa rasa takut. Semua orang adalah legenda. Perang adalah tempat di mana orang-orang dapat tumbuh paling cepat. Para pahlawan top ini tidak melewatkan kesempatan ini. Mereka akhirnya melangkah ke alam legendaris yang membuat orang-orang gila setelah berbulan-bulan pengembangan rahasia. Dark Valkyrie menghunus bila perang sepanjang 3 meter dan menghalangi jalan Bardi, sementara Dark Soul Eater Kratos menghalangi Raja Iblis lainnya. Emily berurusan dengan para legenda dan transenden yang tersisa. Bukan tempat Bardi untuk bersikap lancang di Twilight City. Selain para pahlawan top Twilight City, ada juga banyak tokoh tak terduga di antara kerumunan. Pewaris Grand Duke dari keluarga Frostwolf, Rebecca, telah bergabung dengan ayahnya, Grand Duke Frostwolf yang lama. Penguasa sejati kota Solan, Grand Duke Pertapa legendaris, diam-diam muncul bersama putrinya, Christy. Dia telah menerobos ke alam luar biasa. Ada juga 7 Archduke legendaris dari Kerajaan Gereja Suci dan lebih dari 20 transenden yang datang untuk mendukung Twilight City dari berbagai faksi. Pasukan canggih Twilight City tidak jauh lebih lemah dari pasukan iblis. Pertempuran hebat langsung meletus. L-Plane, Twilight City, Solan City, dan 3 medan pertempuran monumental semuanya terbakar. Kota benteng yang dibangun di Tanah Abadi, Eternal City, juga muncul di langit di atas Twilight City pada saat yang paling kritis. Mereka telah menyiapkan puluhan ribu meriam alkimia dan turun pada saat kritis ketika pasukan iblis hendak merebut Twilight City. Suara gemuruh tembakan artileri bergema di seluruh dunia. Pasukan iblis menyerang L-Plane.
Itu sangat mengurangi bala bantuan, dan situasi Twilight City hampir jatuh. Meriam Eternal City membalikkannya. Setiap meriam ditembakkan, dan awan jamur kecil akan naik dari tanah. Suhu tinggi dan pecahan peluru menutupi tempat bom meledak. Gerombolan iblis yang padat jatuh seperti gandum, siap dipanen. Sorbet hitam, kotak musik peri, dan pabrik senjata Twilight City telah matang. Mereka bisa mendapatkan sumber daya yang melimpah setiap hari. Semua sumber daya ini ditukar dengan perlengkapan militer, dan meriam dan bom alkimia merupakan mayoritas. Richard tidak menyia-nyiakan sumber daya yang terkumpul. Pasukan iblis itu tidak berniat mundur atas perintah Asmodes, terlepas dari korban yang ada. Dalam pertempuran yang sengit itu, waktu mulai berlalu lebih cepat. 40 jam tersisa sebelum batas waktu 10 hari. Perubahan baru terjadi di medan perang Twilight City. Penguasa iblis level 30 itu bertarung dengan Dark Soul Eater Kratos dan melakukan kesalahan. Kratos menghajarnya hingga babak belur. Kemudian rantai Kratos mengikatnya dan mengeksekusinya di depan banyak orang. Dark Soul Eater dapat membalikkan meja seperti Kobold God. Dia telah membunuh Devil Lord level 30 di level 26 dan menyelesaikan pembalikan. 35 jam telah berlalu. Kegelapan total mulai menyelimuti. Twilight City tidak lagi berwarna putih keperakan, tetapi merah darah di bawah sinar bulan yang dingin. Richard sama sekali tidak dapat merasakan kegelapan malam. Dia mengaktifkan posisi artileri Eternal City di langit di atas Twilight City. Peluru artileri yang padat menerangi seluruh langit. Grim Reaper memanen nyawa dengan boros. Dark Soul Eater bekerja sama dengan Dark Valkyrie dan bertarung melawan Devil Lord yang lebih kuat, Bardi. Penghitung waktu mundur, 24 jam. Hanya tersisa 1 hari hingga akhir chapter. Semuanya akan berakhir begitu jarum menyentuh ujungnya. Namun, baik penyerang maupun pembela tidak berhenti. Pembantaian terus berlanjut. Sosok-sosok saling memukul di Solan City. Asmodes telah mencoba berkali-kali untuk menghancurkan Richard dengan kekuatan neraka ke-9. Namun Richard telah mengandalkan kekuatan gurun kematian untuk memblokir serangan Asmodes berkali-kali. Selain itu, tanah abadi dan pohon dunia mendukungnya. Mereka menahan Asmodes di tempatnya hingga dia tidak bisa bergerak. Keduanya telah memasuki pertempuran yang melelahkan. Mereka akan mencabik-cabik siapapun yang tidak bisa bertahan. Asmodes memiliki 9 iblis dari neraka ke-9 sebagai pendukung. Kekuatan dunia membatasinya, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada Richard. Konsumsi yang membosankan itu membuat Richard merasakan beban yang tak terkatakan, meskipun dia memegang otoritas penuh. Dia telah menghabiskan kekuatan gurun kematian tadi dalam pertempuran. Konsumsi ini telah menyebabkan gurun kematian menjadi danau yang telah dikeringkan. Danau itu hampir habis. Untungnya, yang perlu dia lakukan bukanlah bertahan selamanya. Dia hanya perlu bertahan selama sehari. Hari terakhir, hanya tersisa 12 jam di medan perang. Bardi sudah benar-benar gila. Dia membunuh jalannya menuju Twilight City berkali-kali, tetapi Dark Valkyrie selalu memaksanya kembali. Penjaga Devil Lord dari level pertama neraka ke-9 adalah yang terkuat dari 9 Devil Lord. Dia adalah dewa utama. Namun, Dark Valkyrie dan Dark Soul Eater dengan tegas menahannya. Devil Lord tidak bisa melangkah ke Twilight City. L-Plane sudah gila. Untuk melindungi jalur untuk mendukung Twilight City, tingkat pertumpahan darah bahkan lebih dibesar-besarkan daripada dunia luar. Banyak pemain mendukung medan perang di L. Para pemain mempertaruhkan nyawa mereka. Itu akan menghentikan bala bantuan Twilight City untuk waktu yang lama. Mereka telah menjadi pilar sejati, meskipun mereka biasanya tidak dapat diandalkan. Namun, rencananya untuk menekan Richard maupun pasukan iblis untuk merebut Twilight City tidak mengalami kemajuan apapun. Kegembiraan awalnya sebagai nelayan yang diuntungkan dari kemenangan itu berangsur-angsur sirna saat ini. Ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Pada akhirnya, rasa putus asa yang kuat muncul dalam dirinya. Perasaan dibunuh secara paksa oleh pihak lain ketika dia selangkah lagi dari kemenangan itu seperti 10.000 semut yang menggigit hatinya. Kenapa? Dia adalah penguasa neraka ke-9, tetapi dia tidak bisa mengalahkan penguasa daratan Grace. Bagaimana pihak lain bisa melakukan ini? Dia telah merasakan berkali-kali bahwa kekuatan lawannya berada di ambang kehancuran. Dia hanya akan mengerahkan lebih banyak upaya, dan kemudian dia bisa menghancurkan segalanya. Tetapi usahanya sia-sia. Tongkat batu permatanya telah menembus dada Richard, tetapi dia masih tidak bisa membunuh penguasa itu.
Amarah dan perlawanan membanjiri hati Asmodes. Waktu telah berlalu lagi. Jam terakhir, setengah jam, 10 menit. Ah, tekanan waktu yang semakin dekat benar-benar menghancurkan hati Asmodes. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh seperti binatang buas, dan darah mulai merembes keluar dari retakan di tubuhnya. Keputusasaan menarik keluar ratusan jiwa yang baru saja dilahapnya dari jiwanya dan mengalir ke tubuh Richard dari tongkat batu permata. Melakukan hal itu akan menyebabkan serangan balik yang monumental di tubuhnya. Dia tidak peduli lagi. Richard merasakan suara gemuruh yang mengerikan, dan kutukan kejam meledak di benaknya seolah-olah akan mencabik-cabik jiwanya. Puci, darah menyembur keluar dari mulutnya. Rasa sakit di jiwanya 10.000 kali lebih kuat daripada tubuh fisiknya. Energi itu mencabik-cabik jiwanya, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia hampir melepaskan perapal mantra di tangannya. Kesadarannya perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan, dan dia merasakan tatapan malaikat maut. Rasionalitas dan pikirannya perlahan-lahan lenyap. Namun, dia menatap Asmodes pada saat kritis ini. Dia tidak mundur. Dia menggigit bibirnya dengan keras, meskipun berdarah, dan itu memperlihatkan tulang-tulangnya. Asmodes, apakah kau pantas menerima kematianku? Benar-benar, tidak, tapi, ya, hitungan mundur pada panel atribut terus berlanjut. 5 menit, 3 menit, 2 menit, 1 menit. Asmodes sudah benar-benar gila. Ia mengabaikan konsekuensinya. Itu menguras jiwanya hingga meledak. Ia menginginkan pembalikan terakhir dan menghajar Richard seperti daging. Jiwa adalah kekuatan kehidupan yang paling mendasar. Tindakan Asmodes menggali fondasinya. Itu akan mengurangi kekuatannya hingga titik beku, dan ia mungkin tidak akan pernah pulih bahkan jika ia selamat pada akhirnya. Namun, Asmodes menemukan kegigihan musuh dalam keputusasaan meskipun ada pengorbanan dan ledakan. Richard seperti perahu kesepian yang tidak akan pernah terbalik dalam badai. Tidak peduli seberapa besar badai itu, selalu ada sedikit sebelum bisa. 30 detik, 20 detik, 10 detik, 9 detik, 8 detik. 3, 2,1. Saat Asmodes tidak mau, putus asa, dan meratap, waktu berakhir sementara Asmodes menolak, meratap, dan putus asa. Ding gelombang. Richard masih linglung saat mendengar suara yang dikenalnya. Dia melonggarkan cengkeramannya pada perapal mantra batu permata dan melambaikannya dengan lemah ke langit. Era baru terbuka. Setelah gumaman yang hampir tidak terdengar, suara kaca pecah terdengar di telinga semua kehidupan cerdas. Semua orang merasa bahwa dunia tampaknya telah mengalami beberapa perubahan. Richard akhirnya melepaskan kekuatan Asmodes. Sebuah kekuatan mencabik-cabik jiwanya saat ini. Dia berbalik dengan linglung. Dia hanya melihat sosok merah tua yang berlari ke arahnya sebelum kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Kemudian, dia menutup matanya, dan kegelapan menelannya. Dia tidak bisa lagi merasakan dunia luar. Windsor akhirnya menerobos medan gaya keduanya. Richard jatuh ke tanah, dan dia memeluknya erat-erat. Dia menatap sosok tak bernyawa di depannya. Air mata mengalir deras, dan rasa sakit dan penyesalan yang tak berujung memenuhi wajahnya. Dia seperti anak hilang yang tidak dapat menemukan orang tuanya. Dia tidak menyembunyikan tangisannya. Asmodes melihat pemandangan ini, dan seluruh tubuhnya seperti kayu. Dia tidak merasakan kegembiraan. Dia menoleh dengan linglung. Neraka ke-9 menghancurkan segel kota Solan, menghilang tanpa jejak, dan memutuskan hubungan dengannya. Kekuatan yang telah dia miliki selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya meninggalkannya saat ini. Output intensitas tinggi di tubuhnya telah menyebabkan tubuhnya dalam keadaan terkuras. Dia tiba-tiba kehilangan dukungan pada saat ini dengan kekuatan jiwanya. Kakinya menjadi lemah, dan wajahnya pucat saat dia jatuh ke tanah. Penguasa neraka ke-9 berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia menatap Windsor sementara Windsor menangis kesakitan untuk sosok tak bernyawa di depannya. Windsor mengangkat kepalanya dan mengeluarkan desahan dan raungan yang paling tak berdaya. Dia tidak pernah mengira penguasa daratan Grace akan mengalahkannya suatu hari nanti. Richard jatuh, dan tidak ada perubahan spektakuler dalam aturan dunia. Dunia menyambut perubahan besar-besaran mulai dari kota Solan, terutama gurun kematian. Itu adalah tanah terlarang bagi kehidupan. Dunia menyambut kehidupan baru. Mawar hijau tak berujung di pasir kuning yang luas. Rumput menumbuhkan giginya, pohon-pohon hijau meledak, sungai-sungai berkelok-kelok, dan danau-danau beriak.
Tumbuhan menutupi pasir kuning dari langit. Perubahannya secepat kedipan mata. Bahkan keajaiban pun seperti ini. Hanya hutan hijau dan padang rumput yang mengelilingi padang pasir yang luas. Tidak ada lagi jejak pasir kuning yang terlihat. Asmodes kehilangan kendali atas neraka ke-9, dan pasukan iblis mencoba menyerang tetapi merasakan sesuatu yang hancur. Rasanya seperti seseorang membuka belenggu mereka, dan yang lain tidak perlu lagi memerintah mereka. Pikiran mereka menjadi sangat jernih. Para kekejian itu melemparkan senjata mereka dan melarikan diri ke segala arah sesudahnya. Para iblis yang seharusnya mengawasi mereka tidak menghentikan mereka. Mereka bahkan bergabung dengan tim yang melarikan diri. Twilight City kembali ke keadaan damai setelah pertempuran sengit. Para prajurit dan pemain yang bermandikan darah memandangi pasukan iblis yang melarikan diri. Mereka saling memandang dan kemudian duduk di atas darah dan anggota tubuh yang patah sambil menangis dan tertawa. Perang sudah berakhir. Kita selamat. Hahaha, kita selamat. Para pemain menonton siaran langsung dan merasakan jantung mereka berdegup kencang. Itu karena mereka melihat ruang streaming langsung tiba-tiba ditutup pada saat-saat terakhir. Richard pingsan dengan suara keras. Asmodes masih membunuhnya. Pemuda yang telah mendukung seluruh perang ini telah meninggal pada saat-saat terakhir. Kontras emosi yang ekstrim membuat ratusan juta pemirsa merasa hidung mereka menjadi masam. Keadaan yang tak terlukiskan menghantam hati mereka. Ding gelombang kegelapan sebelum fajar telah berlalu. Pemain Kingqiu telah berhasil bertahan sampai saat terakhir dan membuka pintu menuju era baru. Di era baru, tidak akan ada lagi dewa di atas semua makhluk hidup. Kekuatan otoritas sekali lagi akan menyatu ke dalam dunia. Level tertinggi akan menjadi 30. Seseorang dapat mencari dewa yang tersebar untuk memperkuat dan memperoleh umur yang lebih panjang dan kekuatan yang lebih besar. Dewa tidak akan pernah muncul lagi. Suara hangat dan baik terdengar setelah pemberitahuan yang kaku. Anak-anakku, aku ibumu, Abner. Aku sudah bangun. Namun, aku juga akan tertidur lagi. Dan kali ini, aku akan tertidur selamanya. Tetapi kekuatanku akan berubah menjadi hukum abadi untuk melindungi dunia. Anak-anak, aku telah meninggalkan warisan di suatu tempat di dunia. Setiap era, akan ada seseorang yang akan menerima warisan dan menjadi pelindung dunia yang baru. Di dalam dunia, pelindung tidak dapat menggunakan kekuatan di atas para dewa. Namun, ketika musuh menyerang, dunia akan menganugerahkan kekuatan tersebut. Hanya dengan cara ini saja dapat menjamin keabadian dunia kita. Aku terlalu lelah. Sudah waktunya untuk beristirahat. Aku berharap dapat bersama kalian semua untuk waktu yang lama. Suara lembut itu kembali tenang. Sepotong informasi baru muncul di benak semua pemain. Itu memperkenalkan rahasia yang membuat setiap pemain penasaran. Kekuatan dunia dan Dewa Pencipta membentuk sistem. Dewa Pencipta jatuh ke dalam tidur abadi setelah pertarungannya melawan dosa-dosa kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ia merasakan bahwa dunia tidak aman, jadi ia ingin mengambil kembali otoritasnya dan mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi bahaya kekosongan yang kacau. 500.000 tahun yang lalu adalah usaha pertamanya. Namun, ia tidak menyangka para dewa akan menolak untuk menyerahkan otoritas mereka. Itu bahkan mencegah dimulainya era baru dan rencana Dewa Penciptaan untuk mengambil kembali otoritasnya yang digagalkan. Ia kehilangan kekuatannya dan tidak dapat mendorong semua ini ke depan. Jadi, ia hanya bisa menunggu kesempatan yang tepat. Akhirnya, dalam tahun-tahun yang tak berujung, ia telah merasakan aura alam semesta lain dan menemukan planet biru. Ia tidak mementingkan diri sendiri terhadap dunianya tetapi egois terhadap orang luar. Ia membawa para pemain ke sini dan menjadi penguasa daratan Grace Overlord. Ia menjadi pelaksana era barunya. Suatu kondisi diperlukan agar era baru dapat dimulai. Ia harus mengubah yang sudah ada secara drastis dan membuat para dewa kehilangan kekuatan mereka untuk memobilisasi kekuatannya dan mengubah aturan. Itu seperti bagaimana seorang pemegang saham kecil perlu mengambil beberapa saham untuk mendapatkan kembali kendali perusahaan. Para pemain memainkan peran untuk mengubah dunia. Ketidaksesuaian mereka akhirnya membawa dunia ke arah lain. Dewa Pencipta menggerakkan jarum takdir dan membiarkan Richard menyelesaikan semua ini. Dia telah menyelesaikan dimulainya era baru. Itu akan sepenuhnya melebur ke dunia dan tidak ada lagi. Sistem itu juga akan lenyap dengan kematiannya. Pemain yang tersisa mengetahui sebab dan akibatnya. Itu memperumit emosi mereka. Semua kata yang ingin mereka katakan berubah menjadi desahan.
Takdir telah mendorong mereka ke titik ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Perang telah berakhir, tetapi kehidupan harus terus berlanjut. Sudah waktunya untuk menyambut kehidupan baru. Namun, jatuhnya para dewa tidak membawa dunia kembali ke jalur yang benar. Semua orang tidak mengharapkan itu. Sebaliknya, pembersihan besar-besaran tiba-tiba meletus. Para dewa meninggalkan pasukan yang menyerang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penduduk asli memulai perang. Mereka membobol gereja-gereja dan merobohkan patung satu demi satu. Para penganut masa lalu menyaksikan semua ini dengan linglung. Mereka tidak dapat menemukan alasan untuk menghentikannya. Para dewa tidak ada lagi, jadi untuk apa mereka bertahan? Para dewa selalu memiliki kekuatan besar. Kekosongan kekuasaan meninggalkan sesuatu yang cukup untuk membangkitkan keserakahan semua orang. Kekuatan-kekuatan teratas itu memulai pertempuran yang kacau dalam skala yang bahkan lebih besar, bahkan lebih tragis daripada perang dewa mereka yang tahu bagaimana mengakhiri perang. Para dewa ini memperhatikan dengan saksama kota Solan dan kota Twilight. Mereka sangat ingin mengetahui keberadaan perkasa yang mengakhiri perang ini. Apakah Richard masih hidup? Asteris. Kehampaan menelan Richard. Dia tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Dia merasa seperti sejuta tahun telah berlalu, tetapi juga terasa seperti semenit. Dia samar-samar mendengar suara memanggilnya setelah waktu yang lama. Bangun, bangun, perang berakhir, dan semuanya akan terlahir kembali. Bangun, bangun, suara itu semakin keras dan berat. Itu secara bertahap memungkinkan Richard untuk memulihkan kesadarannya dari kegelapan dan kehampaan yang tak berujung. Akhirnya, panggilan itu mencapai puncaknya. Richard tiba-tiba membuka matanya. Aroma itu mencapai ujung hidungnya. Itulah hal pertama yang dia tahu. Kehangatan dan kenyamanan yang tak tertandingi di belakangnya mengikuti setelahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang sangat indah dan tanpa cacat menatapnya sambil tersenyum. Ketua Windsor, suaranya serak dan kering. Dia pasti kehilangan air di padang pasir selama setengah bulan. Hati Windsor dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia merasakan sakit hati sekaligus kegembiraan. Tuan ini membantai para dewa seperti ayam dan domba. Matanya merah, seperti seorang istri kecil yang sudah lama tidak bertemu suaminya. Windsor akan mengingat sosok yang berdiri di depannya dan dadanya ditusuk untuk menyelamatkannya selama sisa hidupnya. Dia berbicara dengan suara yang paling lembut. Tuan Richard, bagaimana perasaanmu sekarang? Petik 2. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bagaimana di luar? Di mana Asmodeus dan pasukan iblis? Semuanya aman. Tidak akan ada lagi dewa di dunia ini. Kekalahan Asmodeus memenjarakannya di ruang bawah tanah untuk kau hadapi. Manusia tidak harus mengendalikan neraka ke-9. Pasukan iblis melarikan diri dari alam fana. Kita tidak bisa lagi melatih iblis menjadi pasukan yang mematuhi perintah. Richard merasa lega. Bagaimana kerugian di Twilight City? Apakah musuh telah melukai para pahlawan? Mereka telah menghancurkan sebagian besar Twilight City. Mereka telah memusnahkan pasukan itu, dan tidak ada yang selamat. Hanya sekitar selusin layer pasukan yang selamat. Namun, kami telah melestarikan altar pahlawan dan membangkitkan kembali para pahlawan yang telah tewas. Kerugiannya sangat besar, tetapi keuntungan terakhir dari perang ini cukup untuk menutupi kerugian tersebut. Kami bahkan dapat memperoleh lebih dari yang dapat Anda bayangkan. Saat ini, seluruh dunia sedang menunggu Anda. Di mana para penghuninya? Semuanya aman. Para penghuni tetap tinggal di kota abadi. Bagaimana dengan El Plain? Richard akhirnya tenang setelah serangkaian pertanyaan. Kerugiannya sangat besar. Pasukan telah meratakan Twilight City, dan pasukan yang terkumpul sebelumnya telah pergi. Tapi setidaknya kita selamat, kan? Akan ada harapan untuk segalanya selama kita masih hidup. Kita akan segera membangun kembali apa yang telah dihancurkan musuh. Kita akan membangkitkan pasukan ini. Windsor menjawab dan menatapnya dengan mata berbinar. Lord Richard, keinginan awal kita telah terpenuhi. Richard menatap wajah Windsor. Dia merasakan kehangatan pelukannya. Dia tersenyum. Ya, dewa mengabulkan keinginan kita. Serangkaian langkah kaki berisik datang dari luar sesudahnya. Richard tanpa sadar, menoleh dan melihat sosok yang dikenalnya. Orang pertama yang dilihatnya adalah putri kecil Solan City yang cemas, Christy. Dia biasanya gadis yang lincah tetapi tenang saat ini. Perang telah membuatnya kehilangan kepolosannya. Ketika dia melihatnya, gadis itu segera menunjukkan senyum cerah. Di belakang Christy adalah Rebecca,
penguasa keluarga Frostwolf saat ini. Dia menduduki setengah dari Kekaisaran Es. Dia adalah seorang gadis berbaju besi putih, dan perhatian serta kegembiraan memenuhi matanya. Tundel, Ratu Elflame, juga ada di sana. Richard menatap Adele, harta karun Twilight City. Dia telah menjadi master pandai besi. Dia senang melihat Dark Valkyrie Faye, Archduchess ras vampir Lorraine, Divine Soul Rennie, veteran tak kenal takut Sina, dan centaur kecil Emily. Mereka semua meneteskan air mata. Semua orang berdesakan di dalam ruangan. Dark Soul Eater Kratos, Deception God Tai Long, Karu, Grey, dan Gunther menunggu di luar rumah. Para pahlawan seperti Brown hadir. Di luar halaman, Golden Lion of Greed, God's Ancient Tree, dan Undead Dragon Hero Alphys menyeret tubuh mereka yang besar dan menunggu berita. Selain itu, Steamet Bonlover, Where's Your F** King Italian Canon, dan sekelompok perwakilan pemain dari L Players Association ada di sana. L Alliance dan pasukan lokal telah mengirim beberapa utusan. Semua orang menunggu Richard bangun. Mereka tahu akan ada tempat untuk satu selama Richard masih hidup. Perang ini terlalu mengejutkan. Selanjutnya, mereka harus menunggu Richard bangun dan mengatur ulang dunia. Richard menanggapi salam dan kekhawatiran semua orang. Windsor dengan lembut menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi di dunia luar selama beberapa hari terakhir. Lord Richard, saatnya untuk bertemu dengan pasukan itu. Mulai hari ini dan seterusnya, Mortal Plane akan menyambut tatanan baru, dan Anda akan menjadi komandan tatanan ini. Gadis itu menatap Richard dengan matanya yang berbinar. Kesombongan memenuhi matanya. Pemuda ini akan menjadi penguasa paling berpengaruh di dunia ini. Richard perlahan duduk dan menatap gadis yang memegang lengannya. Kemudian dia berbalik untuk melihat sosok-sosok cantik di ruangan itu. Suasana hatinya jauh lebih baik. Dia hendak berbicara ketika Karu tiba-tiba bergegas masuk ke ruangan itu sambil membawa sepucuk surat. Tuan, prajurit itu baru saja menerima surat khusus. Dia mengatakan bahwa itu untuk Anda. Satu kekuatan magis yang luar biasa tersegel di dalamnya. Ini dia, Tuan. Richard menyipitkan matanya. Surat untukku. Dia mengambil amplop itu dengan ragu. Amplop itu kosong. Sihir di dalamnya menghilang secara otomatis setelah bersentuhan dengannya. Sungguh trik yang pintar. Richard sedikit mengernyit. Dia tidak merasakan bahaya dan perlahan membukanya. Dia mulai membacanya dengan saksama. Dia menatapnya sejenak. Dia sedikit mengubah ekspresinya. Dia menutup surat itu lagi setelah waktu yang lama. Sederet kata-kata luar biasa muncul di amplop yang awalnya kosong. Untuk wali baru, sampai selamanya, Abner. Windsor adalah yang paling dekat dan melihat kata-kata itu dan langsung memikirkan beberapa rahasia. Dia tersenyum. Apa yang dikatakan Ibu Tuhan kepadamu? Richard menyerahkan surat itu kepada Windsor. Dia ingin dia membaca surat itu. Windsor tidak berdiri di upacara itu. Dia membaca dengan lembut setelahnya. Warisan wali ada di pegunungan kedua hutan peri. Windsor terus membaca. Richard melepaskan pelukannya dan perlahan berdiri. Dia menoleh untuk melihat para pahlawan di ruangan itu dan tersenyum. Kita punya perjalanan baru.